"Iya, ini aku udah dapat peringatan nih harus selesai, di bulan ini." Karena memang sudah ada teguran dari universitas. Akhirnya dia buat, jadilah skripsi itu 1 minggu jadi. Ya, saya anonim, Mas. Oh, anu ya, Spinoza ya? Ya, Mas. Spinoza ya? Apa suaranya nggak kedengeran? Halo, halo, halo. Ya, sudah. Oh, dalam rangka penyamaran ini? Iya, Oh. Kayak anu ya berarti ya. Lambe turah ya? lambe turun. Contohnya yang AP dong, Mas, yang AP. Oh gitu. Mas, Aduh. beda ya foto di video ya. Kenapa? Pangling aku. Oh gitu. Siap. Ini poinnya apa aja, bro? Halo? Halo. Suaraku nggak kedengeran ya? Ya, apa yang barusan? Bentar. Halo, sudah. Ya. Oh, Poin-poinnya apa saja nih kita wawancara? Oke. Nanti paling nanya soal kapan pertama kali nulis, Oh gitu. kenapa suka nulis, terus zaman-zaman kuliah dulu, terus nanti kita akan bahas dalam soal bukunya. Kok suaranya gembresek ya? Suara di tempatku apa tempatmu? Bentar. Udah belum? Udah. Aman? Nah ini lagi, keluar lagi. Oke. Dari kemarin tuh banyak yang ngeluh kayak gitu tuh. Berarti saya berarti. Aman, Mas? Nah ini udah. Udah? Ya. Enggak lagi ya? Oke, ya. Oke. Kita mulai ya, Mas? Ya ini keluar lagi nih. Apa headsetnya ya, bro? Iya, bentar ya. Aku mau matiin headset deh, coba. Tes, cek. Udah, Mas? Nah ini udah enak banget ini. Berarti saya harus ganti headset nih. Dong. Untuk kalangan podcast profesional harus yang keren juga dong. Yo. Oke. Tadi kegiatannya habis ngapain, Mas? Ada rapat ini ya? Hello. Oh, kemarin sih. Oh, hari ini nggak ada aman? Nggak ada aman kemarin. Oke, baiklah. Kita mulai. Selamat malam, Mas Andi. Malam. Akhirnya. Panggilnya apa, Bang? Terserah. Bang Balmer gitu. Sebut nama saya. Jangan sebut. Iya. Oh ya, panggil aja Mas gitu ya. Yoi. Siap, Mas. Oke. Jadi Mas Andi, sedikit cerita kenapa podcast ini ada. Kita lagi ngembangin fitur di kekitaan itu, salah satunya tulis in namanya. Tulis kecil in huruf besar gitu. Jadi kita mau ngumpulin teman-teman penulis gitu. Kurang lebih sama kayak platformnya e-commerce-nya Hello, ngumpulin para pengacara kayak gitu-gitu. Nah, kalau ini kita ngumpulin teman-teman penulis. Nah, nanti kita mau pertemukan sama
orang-orang yang butuh tulisan kayak gitu. Tapi sistem kerjanya saat ini, sistem bisnisnya yang kita pikirkan sama kayak Gojek. Jadi kebutuhan tulisan on demand gitu. Nah, asal jangan ghostwriter ya. enggak. Itu jadi perdebatan di antara kita sih sekarang. Apalagi kemarin ngomong sama itu Mas Lulu. Oh, Mas Lulu. Mas Lulu udah ngisi juga? Sudah, udah terbit kok. Oh, udah. Nanti coba tak kirim linknya. Jadi Mas Lulu bilang, oh janganlah, menulis tulisan itu ibarat anak katanya. Memang. Jadi jangan sampai ada ghostwriting gitu. Nah, jadi beberapa peluang yang kita lihat tuh Mas, misalnya ini udah saya ceritain berulang-ulang nih. Yang nonton kayaknya udah aware. Jadi ada orang Mas mau resign dari sebuah kantor. Nah, dia udah masuk di grup WA gitu kan. Nah, pas dia mau keluar dari grup WA kan, dia segan karena ada bosnya, ada atasannya di situ gitu. Betul. Jadi buat izin dari grup, kita nyediain layanan buat caption untuk izin keluar dari grup gitu. Dan itu kebutuhannya ternyata ada di pasar sekarang. Nah, sedangkan kan buat kita yang bisa menulis, bukan perkara sulit, cuma buat selamat sore Bapak sekalian, saya sudah selesai kerja di sini, saya mohon izin untuk keluar grup, kan sebatas itu aja selesai kan. Betul. Tapi ternyata buat orang-orang yang nggak bisa nulis, itu PR. Nah, selain itu contoh-contoh lain kayak buat ngechat dosen, ngechat gebetan, chat klien, kayak gitu-gitu pun ada kebutuhannya. Terus sisanya ya yang sudah familiar ya, jadi penulis di blog, di website, penulisan deskripsi, caption di media sosial gitu. Ya. Yang sisanya paling yang apa ya? Penulisan buku, kalau misalnya butuh untuk jadi partner, misalnya konsepnya kayak ghostwriting, tapi ini kita masih akali gimana caranya supaya si yang punya ide tetap terlibat dalam penulisannya gitu. Dan terakhir ya, ada juga penyanyi yang butuh penulis, dan kita bisa membantu untuk menulis kata-kata indah lewat tulisan gitu. Kurang lebih kayak gitu gambarannya, Mas. Oke. Nah, jadi cuma mau ajak orang-orang kayak Mas Andi nih, yang bisa nulis, yang mahir nulis, supaya share ke orang-orang bagaimana sih sudut pandang penulis dan tingkat kebutuhannya di orang-orang gitu. Betul. Nah, jadi mau nanya banyak pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan sama kepribadian Mas Andi nih nanti. Oke, nggak apa-apa. Nah, pertama tuh, Mas pertama kali nulis kapan sih? Kita perlu mendefinisikan dulu ya, tulisan kan macam-macam nih. Tulisan dalam bentuk karya sastra, karya akademik, kemudian ataupun menulis bebas katakanlah. Kalau sebetulnya aku sih diawali ketika menulis itu, awal mulanya adalah sebetulnya sejak SD mungkin sudah biasa menulis, tetapi konteksnya tulisannya adalah tulisan mengarang. Jadi mungkin ketika kita otodidak menulis, bagaimana kita menarasikan sebuah situasi, karena kebetulan saya juga orang desa, jadi iklim desa ataupun situasi budaya desa, cultural desa itu mempengaruhi bagaimana proses saya bisa menulis. Jadi awal mula memang sejak SD, SMP, saya juga menulis, tapi itu adalah dalam bentuk karangan bebas. Kemudian SMA saya sudah mulai main musik, kemudian saya coba menulis lirik, beberapa lirik lagu, kemudian pasti ya memang belum cewek kasih lirik lagu ini belum profesional ya, sebatas biasalah anak-anak SMA kan masih secara emosional masih belum tertata, sehingga mungkin pemilihan diksinya belum pas, juga belum banyak mengenal karya-karya sastra yang menjadi influence dalam menulis. Jadi ya hanya sebatas tulisan-tulisan syair yang bagi saya kalau menggali kembali proses itu mungkin akan ketawa sendiri mungkin.
Karena dulu kita belum mengenal blog. Ya, Belum ada blog, ya hanya sebatas tulisan di buku kan. Kemudian dulu memang karena orang tua saya adalah guru SD, dulu punya mesin ketik, ya nulisnya lewat mesin ketik itu. Jadi tidak ada arsip file. Jadi menikmati sekali kalau saya melihat itu. Menulis lirik, menulis mungkin puisi-puisi yang ya memang belum terlalu sastranya belum kelihatan banget gitu, tapi ya itulah gaya-gaya anak muda kala itu. Jadi menulis dengan mesin ketik itulah yang juga cukup menjadi mewarnai proses saya sehingga menemukan format menulis seperti sekarang ini. Nah, baru bisa serius menulis lirik itu mungkin saya ketika kuliah. Oke. Nah, karena mungkin sudah mengenal beberapa karya sastra, kemudian itu juga menjadi influence juga saya menulis. Kemudian kebetulan juga mulai menulis tulisan yang agak ilmiah, agak sistematis sedikit memang di bangku kuliah, ketika masuk di bangku kuliah. Kemudian ketemu beberapa komunitas intelektual juga di Semarang yang akhirnya juga menjadi ruang saya untuk belajar di situ. Kita ada bahkan setiap minggu dulu ada presentasi paper tulisan di komunitas kami, yang kebetulan juga ada Mas Awaludin juga dulu. Di situ kami mempresentasikan kajian-kajian yang menjadi passion kita masing-masing. Jadi interest kitanya di mana, kemudian kita mulai menulis. Misal saya di ekonomi, saya mulai concern serius belajar tentang terutama pemikiran ekonomi, ya filsafat ekonomi. Mungkin ketika di komunitas itu saya mulai serius belajar di situ. Kemudian ada dulu namanya adalah kami di komunitas kami di Sampangan, kami bahkan punya kelas studi pemikiran ekonomi. Dulu kita namain sebagai pojok studi ekonomi. Nah, kebetulan saya yang mengisi tentang ekonomi itu, sejarah pemikiran ekonomi, yang akhirnya kemudian menjadi buku ini. Jadi sebenarnya adalah bagian dari sejarah juga. proses menulis buku ini juga tidak lepas dari proses saya dulu diskusi dengan beberapa kawan yang mungkin bagi anak muda sekarang hobinya memang nggak begitu menarik dan kaku, karena hobi diskusi udah jarang bagi anak muda sekarang. Kalau anak sekarang lebih fokus diskusi ataupun nonton film drama Korea atau apa dibandingkan diskusi pemikiran ekonomi ataupun filsafat. Jadi dulu kami punya komunitas diskusi filsafat. Ada yang mengkaji tentang pemikiran Marcel Foucault, kemudian pemikiran filsafat hukum, studi pemikiran hukum. Nah, itu salah satunya dari Mas Awaludin itu yang studi pemikiran hukum. Jangan kalau saya memang fokus di ekonomi. Jadi itulah kenapa bisa sampai tahap ini, yaitu adalah bagian dari proses panjang saya gitu. Kita balik lagi ke masa kecil, Mas. Ini sekalian kita kenalan lebih dalam. Mas dulu SD-nya dipengaruhi menulis dari orang tua, dari baca atau gimana? Jadi karena memang saya memang lahir juga ketika sedang bersinarnya rezim Orde Baru mungkin ya. Jadi kebetulan orang tua saya adalah guru. Jadi kalau di zaman rezim Orde Baru atau waktu pemerintahan Pak Harto dulu, setiap guru itu mendapatkan surat kabar. Jadi kalau nggak salah itu harian, namanya adalah suara karya atau apa. Jadi sebetulnya itu adalah medianya pemerintah Orde Baru kala itu. Untuk sorry aku potong, Mas. Dulu Mas tinggal di mana? Saya di Tegal kebetulan. Oke. Lanjut, Mas. Oke. Jadi karena dulu orang tua saya sering, kalau bapak saya atau ibu saya kalau pulang dari mengajar dapat
koran, kemudian dibawa di rumah, kemudian saya mulai membaca beberapa artikel, walaupun itu adalah sangat didominasi oleh wacana-wacana mainstream dari pemerintah, tetapi itu juga setidaknya menambah pengayaan diksi-diksi. Jadi tahu tentang istilah ini walaupun anak kecil, tetapi juga saya coba untuk mengikuti berita-berita yang sedang berkembang kala itu. Jadi ingat betul, kalau kita baca harian itu ya sama saja kalau kita nonton televisi, salah satu televisi lah. Ini berita-beritanya muatannya hampir sama, kontennya hampir sama. Berbeda dengan sekarang mungkin ya, akan banyak sekali konten-konten yang mungkin juga saling counter dan lain-lain. Kalau dulu memang wacananya wacana untuk kepentingan membangun opini, keberhasilan pembangunan pemerintah. Jadi dari itulah saya mengenal beberapa membaca berita, kemudian ada kolom sastra juga di situ, walaupun nggak seperti sekarang ya. Ada juga cerpen di situ juga ada. Jadi di situ juga sedikit mengikuti lah, karena memang ada media yang bisa saya baca di situ. Walaupun saya dari desa ya, saya bukan juga dari desa, tetapi insya Allah bisa kala itu bisa mengikuti isu-isu yang sedang berkembang di kota. Berarti waktu baca koran sudah mulai ngikuti berita ekonomi? Kebetulan beberapa isu ekonomi juga mengikuti. Oke. Tapi ya tidak serius. Dulu, gimana Mas? Tidak seperti serius concern seperti sekarang ini. Oke. Emang dulu orang tua guru apa Mas waktu itu? Kebetulan bapak ibu saya adalah guru SD. Tapi dulu memang yaitu semua instansi negeri itu diberi media ataupun Suara Merdeka itu benar-benar Suara Karya itu menjadi salah satu media yang bisa dimanfaatkan untuk membangun opini, sehingga PNS semua bisa mengakses untuk membaca itu. Itu terbitan dari pusat, dari Jakarta atau dari Tegal terbitnya? Pusat itu. Oke. Jadi mungkin dirimu nggak tahu ya Suara Karya itu apa ya? Tetapi dulu sempat booming itu. Nggak tahu sekarang gimana itu. Sekarang udah nggak ada lagi ya. Yang di daerah Jawa Tengah sekarang korannya Suara Merdeka di Sumatera. Baru Jawa Pos itu doang sih. Iya. Dulu ada Suara Karya itu. Ya. Itu di bawah kementerian, dulu ada Kementerian Penerangan ya, di bawah Menteri Penerangan. Iya tahu, kalau itu tahu, masih ingat sejarah. Nah itu di situ waktu itu Pak Harmoko itu pasti tiap edisi itu ada beritanya tentang Pak Harmoko, Pak Soeharto. Ya saya mengikuti jadi kenal banget. Iya. Jadi sebenarnya jadi alatnya kalau kayak sekarang mungkin kayak Menkominfo lah ya. Nah betul. Jadi itulah media untuk membangun opini lah. Oke. Topik tulisannya bebas Mas. Tapi Mas ingat nggak tulisan pertamanya apa? Tulisan yang serius atau tidak serius nih? Nah, bebas. Yang Mas paling ingat, yang paling suka mungkin. Dulu ya, waktu aku agak mulai mengarang semacam seperti cerpen, itu ketika aku SMA kelas 2, saya mencoba untuk menarasikan sebuah fenomena tentang mudik. Tapi sayangnya kalau saya ulang kembali itu memang sekali bisa proses sejarah tulisan saya, tapi saya nggak punya arsipnya itu kemana itu. Saya cari. Jadi saya menyoroti tentang fenomena urbanisasi masyarakat, yaitu hampir sebagian besar karena pemuda di kampung saya itu merantau. Jadi saya melihat fenomena betapa sepinya kampung saya, hampir dari 100% pemuda, mungkin tinggal 15% yang masih stay di kampung. Jadi saya menyoroti itu.
kemudian ada momentum Lebaran yang ternyata saya di situ mencoba merefleksikan bagaimana kenapa sih ibu kota memiliki magnet tersendiri, sehingga pemuda-pemuda desa semuanya beralih ke kota untuk mencari penghidupan dan peruntungan mereka. Saya mencoba menceritakan seperti itu kalau tidak salah. Tulisan pertama Mas sudah serius banget ya? Enggak juga sih. Saya dong, pemikirannya udah sedalam itu gitu. Itu hanya apa ya, kadang kepikiran saja gitu. Karena memang saya dulu sangat sulit sekali cari teman di kampung itu. Jadi kalau malam itu ya sudah sepi. Karena memang pemuda-pemudanya sudah merantau semua. Berarti Mas pertama kali nulis itu datanya berdasarkan riset pribadi, baca dari buku, atau semua atas apa yang Mas lihat dan dengar aja? Saya belum seperti sekarang ya, yang sedikit-sedikit kita harus punya data, harus punya referensi ketika mengutip. Dulu memang saya hanya berdasarkan kondisi faktual. Misal katakanlah di kampung saya ada sekian pemuda yang ternyata sudah teman-teman bermain saya sejak SD, kemudian nggak tahu sekarang kemana, kemudian tiba-tiba baru bertemu pada saat Lebaran, kemudian coba saya tanya riset-riset kecil, ngobrol-ngobrol, pendapatanmu per bulan berapa ketika di rantau sana, ya catatannya data seperti itu aja. Iya, tapi sebenarnya itu udah riset yang pas sih, sederhana tapi oke. Nah ya, kemudian saya coba bandingkan kenapa kamu tidak mengembangkan kebun kamu di kampung, sawah kamu di kampung, ya saya coba mengkalkulasikan hitungan-hitungan kecil ekonomi saja. Dalam ekonomi mungkin ada istilahnya adalah opportunity cost-nya seperti apa ketika hidup di kota dan di desa, dengan salary yang didapat. Nah, itu seperti itu. Coba wawancara sederhana dengan beberapa kawan kecil. Oke. Mas, berarti pas SD itu minat menulis itu niat menulis langsung atau cuma mengisi waktu luang? Ya, sebenarnya saya mengisi waktu juga sih. Karena memang saya tuh memang kecil juga nakalnya anak kecil gitu ya. Suka main bola, main musik memang dari kecil. Saya SD pun saya sudah bisa main gitar. Baru bisa profesional udah SMA, sering ikut festival band. Nah, akhirnya di situ menulis juga tidak terlalu saya seriusi karena punya beberapa kesibukan. Maklum lah, anak SMA masih mencari jati dirinya. Berarti dari kecil untuk kompetisi menulis nggak ada ya? Cuma minat di menulisnya aja ya? Belum, karena memang dulu mungkin tidak tahu informasi ya, keterbatasan akses untuk tidak seperti sekarang ya. Kita sering mendapatkan informasi tentang lomba tulis puisi, lomba cerpen dan lain-lain. Kalau dulu memang sangat terbatas sekali informasi itu. Mas itu biasanya nulis itu di weekdays atau di weekend kayak gitu? Pulang sekolah? Kalau sekarang? Yang dulu pertama kali? Dulu. Nggak tentu juga ya, mungkin kalau agak longgar, kalau memang moodnya lagi ada juga menulis, iseng-iseng buka mesin ketiknya almarhum bapak, kemudian coba menulis beberapa tulisan gitu aja. Kalau sekarang Mas? Kalau sekarang memang biasanya saya bisa concern menulis di akhir pekan. Menulis itu kan biasanya ada yang mengisi melepaskan keresahan di hati, kepala gitu kan? Betul. Atau memang satu buku udah selesai, menulis sengaja meniatkan untuk menulis buku selanjutnya gitu? Betul. Memang ya, bagi saya modal dasar menulis adalah kegelisahan. Kalau kita sendiri tidak gelisah, kita tidak bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di lingkungan kita, yaitu kita sama saja kita tidak punya modal untuk menulis. Kunci pertama adalah gelisah.
Yang kedua adalah membaca. Kalau kita gelisah tetapi tidak membaca, ya kita nggak punya referensi dong. Dalam tanda kutip, membaca itu ada dua definisi membaca ya. Membaca secara tekstual. Ya, jadi secara tekstual kita bisa cari referensi, penelitian-penelitian terdahulu, pendapatnya siapa tentang ide yang kita ingin tulis, membaca secara tekstual itulah. Kemudian yang kedua adalah membaca kontekstual, membaca kondisi sekarang itu seperti apa. Misal, ya tadi, misal fenomena tentang adanya bencana alam, apa sih penyebabnya bencana alam banyak terjadi saat akhir-akhir ini. Nah, itu membaca kontekstual itulah yang akhirnya memperkuat kegelisahan kita untuk menulis. Jangan-jangan ini karena faktor alih fungsi lahan sehingga menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang luar biasa. Jangan-jangan alih fungsi lahan itu karena faktor ekonomi, itu pasti akan sangat nyambung. Ya, karena illegal logging misal katakanlah. Ya ujung-ujungnya adalah faktor ekonomi lah yang selalu dipersalahkan. Lah di buku saya selalu ingin saya berusaha untuk menjawab itu. Bukan menjawab ya. Saya mencoba untuk mengurai bagaimana problem ekonomi secara filosofi. Kenapa sih ekonomi selalu disalahkan dalam berbagai macam persoalan kehidupan? Ya benar. Nah, kriminalitas coba kita lihat. Kriminalitas. Ekonomi lagi. Urbanisasi, ekonomi lagi. Kemudian korupsi dan lain-lain, ekonomi lagi. Tetapi sebetulnya, apakah itu sebenarnya definisi ekonomi itu? Lah, disitulah di buku saya menerangkan apa itu sebetulnya ekonomi. Sejak zaman Yunani klasik hingga pasca ekonomi modern. Nah, definisi ekonomi itu apa? Jangan-jangan keliru kita mendefinisikan ekonomi. Nah, untuk lebih detailnya mungkin bisa baca buku saya. Oke, nanti kita masuk ke situ. Mas pas nulis sekarang tuh ada nggak perbedaannya dengan kenapa pertama kali menulis dulu? Oh ya jelas. Ya tadi sudah saya singgung bahwa dulu tuh sangat minim sekali referensi, bahkan untuk membaca karya yang berkualitas saja sangat susah. Karena apa? Karena kita hanya disodori beberapa wacana, beberapa tulisan yang memang sangat terbatas kualitasnya, bahkan opininya sudah digiring akan ke sini. Kalau kita sekarang, anak muda sekarang, kita bisa akses ribuan jurnal, bahkan dengan membuka ProQuest misal, dengan membuka beberapa link untuk download buku, ribuan buku. Kalau kita dulu sangat sulit sekali. Bagaimana? Contoh nih, saya punya pengalaman menulis skripsi. Jadi ketika dulu saya menulis skripsi itu tidak seperti sekarang ini. Bahkan saya masuk ke salah satu perpustakaan universitas besar, bahkan terbesar di Indonesia, itu sampai diusir. Kenapa? Karena tidak punya kartu keanggotaan perpustakaan. Berbeda dengan sekarang, kita bisa dengan sangat mudah untuk download jurnal internasional, download buku-buku yang benar-benar baru keluar, bahkan bulan ini, yang sedang menjadi isu besar apa buku bulan-bulan ini. Yang sedang happening apa, isu apa, bahkan sudah ada. Kalau dulu sangat susah sekali untuk cari referensi. Ya inilah sebetulnya di era digital ini kita diuntungkan dengan keberlimpahan informasi. Tetapi ada juga yang tidak memanfaatkan keberlimpahan informasi itu, justru malah menjadi kedangkalan, tidak bisa menggunakan sumber daya ataupun sumber informasi itu untuk digunakan sebagai referensi kita. Akhirnya kita malah justru terjebak dalam wacana-wacana hoax. Kedangkalan itu maksud Mas gimana? Misal gini ya, fenomena tentang plagiarisme. Nah, harusnya kan ketika kita ada keberlimpahan informasi itu, kita bisa mengutipnya dengan mudah. Karya-karyanya siapa, tapi dengan metode, dengan cara mengutip yang baik dan benar. Tetapi sayangnya adalah sekarang ini, sebagai contoh ini, saya juga kebetulan ngajar di kampus. Dulu saya punya pengalaman bahwa mahasiswa sekarang itu dengan adanya internet yang begitu mudah,
Internet of Things, semuanya serba cepat, tinggal googling aja ketemu semua. Akhirnya justru terjebak dalam plagiarisme, copy paste tulisan-tulisan yang itu justru menjebak kita, justru di tengah keberlimpahan informasi ini. Jadi kedangkalan, kita tidak serius belajar, justru kita copy paste, akhirnya dimasukkan saja karya itu. Jadi saya punya pengalaman seperti itu. Saya kasih tugas kepada mahasiswa, tolong tulis artikel temanya ini. Saya beritahu, oh ya Pak, saya siap untuk membuat artikel itu. Minggu depan kita diskusikan, siapa? Terus mereka presentasi. Kemudian saya baca, terus saya tanya, saya merasa dekat dengan kalimat-kalimat ini, dan saya tidak asing dengan kata-kata ini. Oh gimana namanya, kenapa Pak? Jujur kalian ambil dari mana tulisan-tulisan ini? Oh enggak Pak, ini diskusi kami, kemudian kami resume buku. Mau jujur atau tidak? Serius Pak, ini jujur, kami jujur. Mau saya tunjukkan linknya? Monggo Pak, silakan. Akhirnya saya buka blog saya, ternyata itu keluar tulisan saya. Mereka mahasiswa itu baru sadar, maaf Pak, saya ngutip tulisan Bapak, tapi saya tidak tahu ternyata itu blog Bapak. Nah disitulah saya merasa sedih bahwa di tengah keberlimpahan informasi itu, mahasiswa justru memanfaatkan itu untuk kepentingan shortcut, jalan pintas. Nggak tahu kalau yang diambil itu adalah karya dosennya sendiri, itu kan juga konyol. Saya merasa sedih sekali waktu itu. Dan saya kan nggak mungkin lupa ya dengan kalimat-kalimat yang saya rangkai, kata demi kata. Mereka masih mengelak. Jadi itu pengalaman juga yang kadang membuat saya ya mudah-mudahan ya makanya itu sangat disayangkan ketika dengan adanya era keberlimpahan informasi ini kita justru mengalami kedangkalan atau justru kita menodai keberlimpahan informasi tersebut dengan jalan pintas itu sendiri agar tugasnya selesai. Itu jadinya mahasiswanya dikasih nilai berapa, Mas? Saya suruh ngasih nilai sendiri, silakan kalian nilai sendiri lah. Saya nggak habis pikir ya kayak gitu ya. Nah itu pengalamannya. Dan mulai dari itu saya tidak nulis lagi di blog, saya tutup blognya. Ya sayang banget. Ya saya takut dan di copy paste diambil, tapi nggak dijelaskan mengutip dari mana. Itu kan juga sebuah hal yang menyakitkan bagi seorang penulis gitu ya. Iya. Dan jadi dilema sebenarnya, mau tetap produktif tapi malah dicolong. Ya biarlah saya simpan saja di file komputer saya, nanti suatu ketika saya bisa kirim ke media atau bahkan kita lanjutkan nulis bukunya dan lain-lain. Bisa diterbitin di kekitaan.com, Mas. Siap. Nah, kebetulan beberapa media juga sering menulis juga. Mas pertama kali menulis itu kenapa, Mas? Sukanya kenapa? Kan jarang sebenarnya. Kalau bisa dihitung nih, dari teman-teman 10 orang paling 1 yang nulis. Iya, memang betul. Ya, satu karena memang kita gelisah. Dari kegelisahan itu kita bisa menyampaikan, menyuarakan kegelisahan itu, bisa didengarkan oleh orang lain, bisa dibaca oleh orang lain. Kita nggak terlalu optimis bagaimana kegelisahan kita mempengaruhi sistem yang sudah kokoh dan mapan itu ya. Kita tidak terlalu berharap seperti itu ya. Tapi minimal ya membangun kesadaran kolektif lah untuk khalayak agar isu yang kita tulis ataupun kegelisahan yang kita tulis itulah bisa dipahami oleh banyak orang ataupun teman-teman pembaca gitu. Sejauh ini keuntungan apa sih yang Mas dapat dari menulis? Itulah bedanya ya di Indonesia. Kalau di luar negeri mungkin menjadi penulis itu memang sebuah profesi ataupun sebuah capaian yang prestisius ya. Kalau di Indonesia memang kita tidak terlalu berharap dari karya ataupun tulisan yang kita produksi.
karena memang kesadaran literasinya juga rendah, kemudian penghargaan terhadap penulis juga kurang dihargai juga. Lah itu juga menjadi problem sendiri mungkin. Jadi saya menulis buku pun saya tidak berharap buku saya menjadi bestseller gitu. Ya, Karena kok gitu? karena mungkin sangat susah orang suka filsafat ekonomi itu nonsense. Susah. Ya sih. Apalagi di kurikulum sekarang itu pun sudah banyak sekali dihapus ya kurikulum tentang filsafat ekonomi. Padahal itu bagi saya penting. Tapi menurut saya Mas harus dikampanyekan ya. Ini salah satu keresahan saya juga soal dunia tulis menulis. Justru platform ini kita buat nggak mau menulis itu cuma jadi sampingan gitu. Kenapa kita nggak hidup dari menulis gitu? Nah, platform ini yang lagi kita bangun bareng-bareng. Kan sebenarnya anak yang menulis tuh bisa dimanapun, kapanpun gitu. Dan sebenarnya nggak ada bedanya dengan sebuah lagu gitu. Bisa generate income sebenarnya terus-menerus. Ya, bisa itu idenya kita rumuskan secara kolektif mungkin. Karena banyak sekali bakat-bakat potensial di Indonesia, penulis-penulis yang sangat keren, tetapi tidak terwadai, juga tidak mendapatkan kebebasan secara finansial. Ya kita sih pasti berharap ya, apalagi di situasi seperti sekarang ini, kalau kita tidak settle secara finansial mungkin juga nggak bisa hidup kan. Jadi mungkin bisa sih dirumuskan, tapi ya sangat sulit sih. Contoh lah kalau kita berbicara musik di Indonesia saja, banyak band-band indie yang sangat keren, juga mereka sebetulnya punya karakteristik musik yang sangat tinggi sekali musikalitasnya, tetapi ternyata pasar tidak menerima itu. Justru yang diterima pasar adalah musik-musik yang tidak memiliki musikalitas gitu. Sama seperti di dunia tulis-menulis juga seperti itu. Jadi berita-berita yang justru tidak berkualitas, berita-berita yang ataupun isu-isu yang tidak produktif justru menjadi konsumsi publik gitu. Ya sulit memang, tapi bukan berarti nggak bisa Mas, harus diusahain sih. Kalau saya kayak ini kayak apa ya, mungkin radikalnya merdeka atau mati lah. Harus diperjuangkan gitu. Iya. Sebenarnya masuk ke semua lini, bisa dibilang gini, kayak bukan mendiskreditkan yang udah ada ya, tapi kayak yang receh-receh rame, tapi yang deep itu kayaknya dikit di exposure-nya. Betul. Ya begitulah mungkin ya itu sebetulnya kita mulai dari mana nih? Bagaimana membangun kesadaran literasi bagi anak-anak muda terutama ya. Tentunya dimulai dari pendidikan kita juga, dari sekolah kita juga. Bagaimana sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar atau sekolah menengah sudah diarahkan mahasiswa sudah mulai serius menulis. Yang penting jujur dalam menulis. Itu bagi saya modal dasarnya adalah jujur dalam menulis. Itu karya sendiri, nggak usah takut jelek atau masih seperti apa. Itu kalau memang karya sendiri jujur, saya rasa itu harus dimulai dari seperti itu. Baru nanti kalau baru mulai tulisan serius mungkin ketika di bangku kuliah, ketika dengan modal integritas dan jujur itu pasti kualitas itu akan mengikuti. Iya. Nah, pertanyaannya belum dijawab tuh Mas. Keuntungan apa yang sudah Mas dapat dari menulis? Bagi saya keuntungannya adalah saya punya banyak teman. Itu bagi saya adalah rezeki yang tak ternilai harganya dari menulis. Lebih berharga ketimbang keuntungan materi. Punya banyak teman diskusi, guru-guru menulis saya, kemudian mahasiswa-mahasiswa yang menulis juga, semuanya, bahkan teman-teman di media sosial, jejaring media sosial. Bagi saya itulah benefit yang saya peroleh setelah saya juga benar-benar fokus menulis. Jadi, berkah yang cukup berlimpah bagi saya.
persaudaraan, jejaring, teman-teman baru, itulah. Kalau finansial mungkin mengikuti ya. Dan relatif mungkin. Ya, itu yang sesuatu yang masih perlu kita perjuangkan, Mas. Ya. Dan saya bisa menjadi pengajar, menjadi dosen pun ya karena berkah saya menulis juga kan. Nah, itu baru mau nanya, itu gimana ceritanya? Ya itu, ya karena menulis itulah saya akhirnya punya portofolio pengalaman menulis di media, di baik itu book chapter atau apa, di komunitas. Pasti kan akan menambah CV kita dong, pengalaman-pengalaman risetnya. Nah itulah yang juga akhirnya juga menjadi pertimbangan juga ketika kita masuk ke dunia perguruan tinggi, khususnya menjadi dosen, itu juga menjadi pertimbangan portofolio menulis. Berarti bisa dibilang dengan kemampuan menulis, Mas bisa mencapai puncak karir sekarang lah. Kita bilang lah sekarang puncaknya kan, kita belum tahu besoknya gimana. Itu ya, bisa dibilang menjadi dasar penting akhirnya. Ya, betul. Betul, itu menjadi fondasi ataupun turning point saya ya, titik balik saya untuk bisa ada dalam posisi seperti sekarang. Karena menulis itulah. Oke. Menjalani karir dari menulis itu, Mas pernah mengalami titik bosan nggak, Mas? Pastinya ya. Saya jujur ya, sebetulnya saya dulu tuh tipikal orang yang menulis tidak bisa mengikuti isu sebetulnya. Saya kadang kurang sekali mengikuti isu. Karena apa? Karena itu sangat-sangat dinamis. Kemudian akhirnya juga menjadi wacana yang mengambang, sehingga saya kadang saya takut menulis itu menjadi tulisan yang instan gitu. Dulu awalnya seperti itu, tapi ada beberapa teman yang memberi masukan ke saya, haruslah mengikuti isu, karena dari situlah pemikiran kita bisa didengarkan. Kalau kita tidak mengikuti isu, kita sibuk dengan dunia kita, misal katakanlah sibuk dengan pemikiran ekonomi, tetapi lupa bagaimana isu-isu ekonomi yang sedang berkembang seperti sekarang ini dikaitkan dengan beberapa isu-isu sosial budaya yang lain. Why not gitu? Nah itu masukan beberapa teman. Akhirnya itu jadi pertimbangan juga. Oke lah, saya coba ngikutin isu, kemudian mengirim beberapa tulisan di media juga. Oke. Menurut Mas, kenapa sih orang tuh nggak tertarik menulis tuh, kenapa ya? Iya. Satu memang jawabannya banyak nih kalau kayak gini ya. Tergantung individunya juga ya memang ya. Individu sebetulnya juga bisa dibangun nih. Karena culture itu kan sebetulnya kan kalau kita ada dalam lingkungan yang tepat, ada di tangan orang yang tepat juga, itu bisa terbentuk sebetulnya. Passion seseorang untuk menjadi penulis, untuk menulis sebuah karya tulis juga harus ada di lingkungan yang tepat dan harus ada di tangan orang yang tepat. Orang yang tepat itu misal katakan siapa? Guru kita, influencer kita, sosok-sosok yang menginspirasi kita untuk menulis. Itu sebetulnya kalau bagi saya. Baru nanti ada dukungan data, informasi, ketermudahan akses untuk mendapatkan data dan informasi, sosial kapital atau modal sosial, itu mengikuti sih. Bagi saya adalah itu, lingkungan dan siapa ataupun apakah kita sudah ada di tangan bimbingan orang yang tepat gitu. Belajar menulis itu. Kita pelan-pelan masuk ke bukunya Mas nih. Dari menulis sejak kecil sampai akhirnya sekarang, selain tadi tema ekonomi, sudah menulis tentang apa aja, Mas? Wah, ya makanya tadi isu-isu yang kadang remeh juga saya tulis. Dulu ya waktu belajar menulis di SMA seperti tadi, isu yang terkait dengan fenomena mudik dan urbanisasi. Juga saya tuliskan sebetulnya kan, walaupun kualitasnya mungkin kalau Mas baca ini akan ketawa sendiri mungkin ya. Tapi itu adalah
kondisi faktual yang saya potret dari fenomena di kampung. Baru setelah itu saya berkembang serius menulis ketika di bangku kuliah, kemudian menulis belajar tentang pemikiran ekonomi dengan beberapa teman-teman di komunitas. Nah, disitulah saya menemukan, oh iya, saya harus concern membahas studi pemikiran ekonomi ini. Sejauh Mas menulis, tema apa selain tadi ekonomi dan filsafat ekonomi, tema apa yang Mas paling sukai sejauh ini? Kalau saya sukai sih sebenarnya saya sastra ya. Cuma saya belum memiliki kualitas tulisan sastra yang bagus. Tapi saya punya cita-cita pengen sekali menulis sebuah novel. Pengen difilmkan gitu ya? Iya pasti dong. Cita-citanya gitu. pengen sekali menulis. Karena menulis novel itu tidak mudah ternyata ya. Kenapa nggak mudah, Mas? Bukannya menulis cerita yang kita pengen itu atau biografi? Bagi saya sih menulis ya, setiap orang punya persepsi masing-masing, punya perspektifnya juga masing-masing. Karena saya tidak terbiasa dengan tulisan sastra, novel, saya sulit gitu ya. Karena menulis sebuah novel itu butuh keliaran imajinasi kalau saya melihat. Oh, berarti Mas lebih sulit di imajinasi ya? Imajinasi saya liar. Tapi kalau ada tulisan akademik berat tuh kalau saya tuh. ya tergantung juga sih ya. Kalau memang saya mau menulis novel yang penting jadi aja bisa. Cuma kan kadang kan ketika kita terlalu banyak referensi membaca karya sastra, akhirnya kita juga lah kita mau kualitasnya seperti ini, sedangkan bacaan-bacaan kita sudah cukup banyak lah, pengayaannya juga udah banyak. Jadi berpikir dua kali menulis sembarangan gitu loh. Sebetulnya bisa menulis novel, tapi kan apakah orientasi kita hanya memproduksi tapi tidak melihatkan kualitas? Juga kadang menjadi pikiran juga. Ya, kadang kualitas suka berteman akrab dengan waktu yang lama. Betul, dari proses itu. Oke. Mas tadi pengen nulis novel. Ada nentuin target gak sih kayak 2 tahun lagi, 5 tahun lagi gitu? Belum kayaknya. Saya fokus di akademik dulu lah. Tulisan-tulisan buku mungkin ya, buku, jurnal. Di situ dulu lah. Kalau artikel-artikel di media mungkin bisa kalau kita nulis. Sejauh ini ada nggak tulisan yang kayak Mas ngerasa kayaknya nih nggak oke nih? Tapi di masa-masa setelah udah serius nulis ya, bukan tulisan SMP, SMA gitu. Ada nggak tulisan yang kayak kurang bagus nih, nggak disukai gitu? Saya nggak usah nyebutin tokohnya ya. Ya ada, memang saya melihat ya kan kok ini bisa masuk di ini ya, kok bisa masuk di jurnal ini ya. Padahal kalau saya melihat biasa saja gitu. Tapi itu nggak tahu ya, mungkin temanya mungkin sudah tepat dinilai oleh reviewer sehingga masuk. Tapi bagi saya adalah itu sih biasa saja, maksudnya tidak ada novelty-nya loh, tidak ada kebaruan yang kita baca dari artikel itu, tidak direproduksi ulang tulisan yang sudah banyak ditulis. Berarti lebih melihat dari sisi aktualisasinya sama kedalamannya gitu ya? Iya betul. Oke. Sejauh ini Mas sudah pernah ikut platform menulis nggak? Platform yang apa? Kalau sekarang kan kayak banyak tuh kayak yang pernah ada Bulak Detik, Kompasiana, gitu-gitu. Iya dulu sebelum saya masuknya lewat itu. Saya sering, bahkan sampai sekarang saya nulis itu di media itu seperti di Geotimes, Detik. Saya nulis di Detik juga. Opini Detik saya nulis, beberapa tulisan saya ada di situ. Di Geotimes juga ada beberapa tulisan saya. Oke. Berarti kalau masuk ke situ tuh sistemnya kayak gimana, Mas? Kita ngirim tulisan, nanti kalau memang tulisan layak untuk dimuat pasti dipublish. Nanti ada notifikasi tulisan Anda dipublish, bisa dikirim linknya kita. Nanti akan tercatat juga sudah
berapa yang membaca tulisan kita, ada komentar-komentar juga dari tulisan kita. Berarti dari situlah sebenarnya yang paling berpotensi di masa-masa sekarang buat orang menghasilkan fee dari tulisan ya. Kalau kita ngomongin umum. Ya bisa saja sih ya. Kalau tulisan-tulisan itu banyak dibaca, kita biasanya kayak di salah satu platform penulisan ya, itu akan mendapatkan, tapi jangan dinilai dari nilainya ya. Ya. Akan ada reward lah dari tulisan medianya. Dari media tersebut. Karena mungkin tulisan kita isunya sudah pas sekali, kita tidak melihat kualitasnya ya. Kalau kualitas kan relatif juga kan. Kalau dibandingin dengan buku, menurut Mas, buku udah kalah powerful nggak sih sama media digital sekarang? Maka dari itu penerbit itu sebenarnya harus juga menggunakan strategi digital book itu sendiri. Jadi tidak hanya sekedar buku yang hard copy kemudian diproduksi secara konvensional, didistribusikan secara konvensional, tetapi juga sudah mengarah ke e-book itu sendiri gitu. Kebetulan buku saya juga sudah punya e-book sendiri, ada aplikasinya bahkan. Jadi ketika orang mau baca ataupun ingin mendownload e-book kita juga bisa langsung ke penerbitnya nanti. Berarti masuknya ke penerbit, bukan kayak sekarang kan yang saya paling tahu paling rame tuh Google Play kan? Google Play. Itu penerbitnya bisa Google Book. Oh iya. Mas sudah masukin ke situ juga? Itu penerbitnya sudah mengurus sampai ke situ. Oke. Bahkan penerbitnya itu punya aplikasi sendiri. Aplikasi sendiri yang mempublish tulisan saya dan beberapa tulisan-tulisan yang diterbitkan oleh penerbit itu. Tapi yang terseleksi ya mungkin yang bagi mereka layak untuk dimasukkan ke situ. Kita masuk ke bukunya Mas Andi. Kenapa gini? Kan nulis ekonomi kan udah lama nih. Tertarik sama filsafat ekonomi pun sudah lama. Itu rangkuman dari pemikiran panjang atau apa alasannya akhirnya membuat buku ini? Betul. Jadi begini, secara historis tulisan saya ini kan sebetulnya saya menulis buku ini sejak 2012 sebetulnya. 2012 dari rangkaian diskusi, kemudian saya punya kewajiban memberikan materi diskusi itu tiap hari Rabu malam, dan itu berseri, yang memaksa saya mau tidak mau harus menulis dan mencari referensi. Waktu itu sangat susah juga mencari referensi karena sangat minim sekali referensi dengan bahasa Indonesia. Saya harus tertatih-tatih mencari referensi buku-buku asing dan mungkin buku-buku klasik karena ini juga dimulai dari Yunani klasik. Jadi memang butuh effort yang luar biasa saya menulis buku ini, proses perjalanan buku ini. Kemudian saya sempat stuck di tahun 2014 sampai 2017, saya tidak melanjutkan tulisan itu. Ya karena memang kesibukan kerja ya. Jadi baru saya concern mulai nulis lagi 2018. Saya selesaikan buku itu sehingga 2020 selesai. Jadi sebetulnya ini masih ada lanjutan. Saya mau menerbitkan mungkin jilid 1, jilid 2 gitu. Karena memang masih banyak yang belum saya masukkan di situ. Oke, jilid 1 ini isinya secara gambaran umum tentang apa? Tadi kan filsafat. Ekonomi, saya mencoba berbicara tentang persoalan ekonomi secara ontologis. Jadi bagaimana tadi sudah saya singgung bahwa kenapa kita selalu menganggap bahwa ekonomi adalah sumber persoalan dari segala sumber kekacauan di dunia ini, saya bilang gitu. Karena apakah kita sudah benar dulu nih dengan definisi ekonomi? Nah ini yang coba akan saya ketengahkan dulu. Jangan-jangan keliru kita mendefinisikan ekonomi. Jadi sebagai contoh adalah kita sejak kecil, sejak SMP mungkin diajarkan bahwa prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya
untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Yeah. Ingat nggak? Yeah. Ternyata itu definisi yang salah kaprah. Hah? Itulah salah kaprah, itu bukan ekonomi sebetulnya. Supply and demand bukan dasar ekonomi. Bukan supply and demand ya, konteksnya berbeda. Saya tadi menyebutkan bahwa dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, itu bukan definisi ekonomi dari cara pandang Aristoteles. Karena saya di sini adalah menulis Aristoteles, pemikiran Aristoteles, bahwa Aristoteles berbicara membedakan definisi ekonomi itu menjadi dua pokok. Yang pertama adalah ekonomi yang bersifat alamiah dan non-alamiah. Oke, boleh lebih dijelaskan? Ya, saya jelaskan lagi. Yang alamiah adalah sebetulnya adalah bagaimana ekonomi itu sebenarnya adalah seni untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan dasar manusia. Sedangkan yang non-alamiah atau dalam bahasa Aristoteles itu sering disebut sebagai krematistik. Itu adalah krematistik. Itu adalah bagaimana upaya untuk akumulasi kekayaan yang sebesar-besarnya, dan itu adalah bukan definisi ekonomi menurut Aristoteles. Dalam bahasa Aristoteles adalah oikonomik. Oikonomik itu menurut Aristoteles adalah bagaimana memenuhi kebutuhan dasar manusia, oleh karena itu bersifat alamiah. Makan, minum. Kalau kita kepentingan untuk akumulasi kekayaan, itu bersifat non-alamiah atau krematistik. Dan itu bukan pengertian dasar dari ekonomi sendiri. Bukan ekonomi itu sendiri menurut Aristoteles. Sehingga tujuan dari ekonomi adalah bukan untuk kepentingan akumulasi kekayaan. Kalau dalam bahasa kerennya sekarang adalah sistem kapitalisme. Itu bukan ekonomi sebenarnya. Itu adalah bagaimana memenuhi hasrat manusia yang tak ada hentinya untuk pengumpulan kekayaan. Itu keliru, itu bukan ekonomi. Pada dasarnya ekonomi adalah untuk menciptakan kesejahteraan. Untuk itu, keberhasilan pembangunan adalah bukan pada capaian pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana kesejahteraan bisa didistribusikan oleh semua kepada semua masyarakat. Iya, misalnya perataan pendapatan kapita. Semua orang kebutuhan makan, minum, sandang pangan terpenuhi. Betul. Nah, itu diulas dalam buku saya. Bahkan jauh sebelum Aristoteles ada seorang ekonom yang bernama Hesiod yang mengkritik tentang kelangkaan. Bagaimana budaya masyarakat di Askra, itu di daerah Yunani, itu kawasan pertanian Yunani yang cenderung sangat boros, hedonisme, yang justru menciptakan adanya kelangkaan, yang itu akhirnya justru dapat menyebabkan masyarakat pada posisi scarcity atau kelangkaan. Otomatis roda ekonomi tidak berjalan kala itu. Oke, selain tadi relevansinya dengan korupsi disalahkan ke ekonomi, legal logging dikalahkan ke ekonomi, kriminal dibalikan lagi ke ekonomi. Selain dari itu, apa relevansi penting dari buku Mas dengan kehidupan sekarang? Sekarang kan digitalisasi, sekarang banyak, kebutuhan apapun bisa didapat dari rumah, kayak gitu. Relevansinya apa? Bagi saya adalah bagaimana buku ini bisa dibaca oleh mahasiswa atau dapat didiskusikan di kampus-kampus, agar minimal kita tahu dulu nih, bahwa problem ekonomi secara filsafat belum tuntas sekarang. Jadi perlu kita diskusikan dulu agar kita tidak keliru dalam mendefinisikan ekonomi, yang justru kita sampai sekarang berlarut-larut bahwa contohnya ekonomi, kita berbicara tentang ekonomi digital. Bagaimana kesejahteraan ekonomi digital itu apakah dapat dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi kecil, atau jangan-jangan hanya sebatas kalangan saja, ataupun hanya yang memiliki modal saja, katakanlah seperti itu. Terus apalagi kasus tentang terkait dengan krisis pangan, misal katakanlah, ataupun yang lain sebagainya, ataupun krisis lingkungan sekarang, krisis ekologi. Apakah itu misal katakanlah tidak ada hubungannya dengan investasi? Ya, karena banyak sekali investasi yang justru merusak lingkungan, bahkan ada juga merusak keanekaragaman hayati.
Yang justru kalau itu dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi rakyat atau masyarakat yang lebih luas, akan memiliki nilai tambah ketimbang kita alih fungsikan untuk kepentingan investasi yang barangkali tidak bisa dimanfaatkan atau tidak bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Jadi inti dari investasi, bagaimana sih investasi dapat mensejahterakan masyarakat? Oke. Berarti sebenarnya kalau kesimpulan sementara ya saya dapat sebelum baca buku ini, kita udah salah persepsi tentang ekonomi yang kita kenal sekarang. Iya, mendudukan dulu lah perkara ekonomi itu seperti apa toh dari para pemikir-pemikir. Iya, jadi nggak ada alasan pembenar gitu kayak mencuri karena ekonomi. Karena ekonomi gitu. Padahal iya. Kemudian ada banjir yang disalahkan hujannya. Kenapa tidak melihat bagaimana sih alih fungsi lahan, bagaimana sih penggundulan hutan, bagaimana sih degradasi kualitas lingkungan yang justru itu dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk kepentingan perut dan ekonomi. Ini Mas harus ngomong sama Anies Baswedan sih. Nah, nanti kalau saya kalau bilang nanti saya diceramahin Sunatullah nih. Oke. Kita belum selesai. Belum selesai. Kalau misalnya ditargetkan untuk pembaca, apakah cuma berhenti di mahasiswa bukunya? Sebetulnya tidak juga sih. Cuma memang agak berat ya karena ini buku yang ada filsafatnya. Jadi mungkin orang sudah agak dulu ya, udah punya pikiran bahwa buku filsafat kayaknya berat, malas untuk baca itu. Tetapi saya coba mengemasnya serenyah mungkin. Ketika ingin membaca tulisan saya dengan menggunakan beberapa contoh, analogi, dengan beberapa diksi-diksi yang mungkin bisa dinikmati oleh tidak hanya kalangan kampus saja. Oke. Sebentar Mas, sorry, saya benerin baterainya low. Aduh. Saya juga sambil ngecas ya. Oke, aman. Saya sambil ngecas bentar. Siap, ya Mas. Saya juga lupa. Perasaan saya udah colok, tapi ternyata nggak saya colokin ke listrik. Gimana colokin di hatimu? Memang kalau senang baca dan menulis tuh diksi-diksinya ada aja. Modalnya ngomong tuh banyak. Aduh. Mas tipe yang banyak ngomong atau lebih ke tuangin ke tulisan? Dua-duanya sih ya. Kadang nyebelin juga kalau saya tuh pernah sampai ada mahasiswa yang mengeluh, Pak, aku nggak berhenti toh, nggak capek ngomong ya. Tapi justru misal begini, saya sedang nggak enak badan ya, terus kemudian saya mengajar ngomong banyak, justru setelah itu badan saya merasa enakan itu, karena mungkin juga rilis kali ya. Iya, kayak kayak rejuvenate ya, memulihkan kembali kondisi badan menjadi lebih sedikit bugar. Itu saya sering seperti itu. Kalau menulis memang membutuhkan ketenangan ya. Kalau saya kadang-kadang yang pasti kalau lagi ada masalah paling enak buat nulis dikeluarin semuanya. Dan biasanya saya lebih senang menulis dalam kesepian yang ramai. Wah, gila, itu berat lagi nih. Enggak, maksudnya itu kayak saya pergi ke mall, duduk di ruang tunggu atau di kafe yang ramai banget. Semua ramai, saya nggak kenal mereka, jadi nggak akan mengganggu, saya nulis gitu. Saya kok nggak bisa ya menulis di tempat yang ramai ya. Oh iya? Betul, saya jujur.
Saya menulis di tempat yang ramai, misal di kafe atau apa. Tulisan yang itu ya bukan tulisan pekerjaan ya. Kalau tulisan pekerjaan memang masih bisa. Tapi tulisan yang untuk karya sendiri saya nggak bisa itu. Oh. Saya harus justru paling sering tuh misalnya kalau saya dulu perjalanan ke Semarang, keluar kota gitu. Kalau saya jalan darat, bahkan kalau naik pesawat pun saya kalau bisa nyalain komputer, paling enak justru kayaknya 2 jam perjalanan udah sampai kalau naik pesawat gitu. Saya nggak bisa menulis di tempat seperti itu, nggak bisa. Saya butuh ketenangan. Kalau menulis tulisan karya ya bukan pekerjaan ya, beda ya, tulisan pekerjaan itu beda. Oke. Ngomong-ngomong soal blognya Mas nih, kita ngelihat sistem bisnisnya Netflix, Mas. Oh, iya betul. Jadi akuisisi film dan buat film original kan. Betul, keren. Mungkin bisa mengakomodasi tadi keresahan Mas soal tulisannya. Jadi kita pelan-pelan lagi menampung tulisan teman-teman yang misalnya punya website tapi nggak sempat untuk menulis gitu, atau punya website tapi karena kesulitan kayak Mas tadi takut akan diplagiasi oleh orang, jadi akhirnya berhenti menulis. Sebenarnya tidak berhenti menulis, lebih secure dalam mempublish tulisan kita gitu. Nah kita pikirin sampai sejauh itu. Kira-kira Mas bersedia nggak kalau misalnya tulisannya dipindahin ke kekitaan dan nanti apa sih istilahnya kalau buku itu royalti? Nanti kita biasanya perhitungannya by view. Dari situ nanti setiap iklan yang masuk kita akan buat gitu ya? Tergantung tulisan. Boleh aja, boleh. Asal bagi saya adalah tulisan kita tidak gampang dicomot orang, kemudian diakui sebagai karya orang, gitu aja. Kalau saya sih santai saja, maksudnya untuk menulis seperti itu, maka akan sangat senang ketika akan dibaca oleh banyak orang. Kepuasan seorang penulis adalah bagaimana tulisan itu banyak dibaca orang, banyak dikritik orang, dan juga mempengaruhi pemikiran orang. Itu aja sudah puas. Oke, benar. Berarti bisa nih kita akuisisi pelan-pelan ya Mas ya? Boleh. Kalau mungkin sesuai kapasitas saya ya, ketika saya menulisnya tentang, saya tidak bisa menulis tentang ini, kemudian diminta sebagai untuk mengikuti isu-isu sekarang atau mengikuti pasar, saya justru nggak bisa seperti itu. Enggak. Justru karena kita ini masih baru memulai dari awal, justru sebenarnya dimulai dari keresahan gini. Apa ya? Tulisan yang paling bertahan lama tuh atau produktivitas kita sebagai penulis tuh justru bisa berlangsung lama sekali kalau kita menulis apa yang kita sukai gitu. Ya betul. Akan lebih konsisten juga kan? Ya kayak gitu. Oke. Nanti kita ngobrol lah soal itu di belakang layar untuk pindahin blognya. Oke. Nah, kenapa aku ceritain gitu? Karena kita ada temen nih pengacara. Di awalnya buat blog cuma untuk menyimpan pengalaman dia sebagai pengacara pemula dulu, untuk akan dibuatkan jadi buku gitu. Tapi makin sibuk jadi pengacara, nggak sempat nulis jadinya. Iya. Ya itulah jadinya, kembali lagi. Rutinitas kerja memang menuntut kita menjadi seperti mesin gitu kan ya. Akhirnya kita lupa bahwa sebetulnya dengan menulis kita bisa menjadi diri kita sendiri gitu. Maka dari itu kerja yang enak adalah kerja yang sesuai hobi. Kalau hobinya nulis ya kerjanya masih hubungannya sama nulis, itu benar enak banget. Oke. Selain tadi masalah plagiat, Mas aware nggak sama permasalahan joki skripsi? Wah, itu juga nih bahaya nih. Kan harus diakui kan praktek ini kan masih ada. Banyak banget. Mas pernah bersinggungan atau punya cerita sendiri? Aduh, ini jadi ketawa sih sendiri. Ada nih cerita teman lucu banget. Kalau ini formal nggak wawancaranya? Nggak apa-apa. Kalau saya sambil ngerokok nggak apa-apa? Boleh loh.
Oke, saya tutup kamera dulu bentar. Jadi aku punya temen, saya nggak nyebutin namanya ya, temen baik waktu kuliah. Ya memang secara ekonomi dari kalangan keluarga yang punya lah. Jadi memang sehingga kuliahnya juga santai, lulus kapan saja, yang penting maksimal 14 semester. Jadi waktu itu aku sudah selesai kuliah, hampir mau 5 tahun, ya juga termasuk lama ya kuliahku, kebanyakan main. Terus dia temanku masih lama, padahal waktu itu bimbingan bareng aku. Terus aku tanya, skripsimu gimana? Gampang aja, kalau skripsiku tuh jalan tol. Bisa cepat selesai. Nah, jangan-jangan nanti kamu yang tersalib, aku nggak usah pakai rating ya, kan biasa bercanda kayak gitu kan. Oh ya udahlah, syukurlah, kan biasa. Syukur kalau ada apa-apa bilang, nanti kita bisa diskusi bareng, kita cari solusinya bareng. Skripsimu bagaimana, kalau memang udah di ACC oke, jalan terus. Oh, ternyata dia suatu ketika sudah bimbingan, kemudian baru bimbingan sekali kalau tidak salah, pembimbing sudah memberi warning, jangan ini. Wah, permintaannya banyak lah. Akhirnya mungkin jadi down ya temanku itu. Kemudian lama sekali dia berhenti, aku udah selesai, aku kontak lagi, tanya kabarnya gimana skripsimu, jangan bicara skripsi, ini sensitif gitu. Ya itulah, udah kayak gitu ya. Yang penting nanti aku bisa selesai kok. Waduh, wah ini berat ini kalau udah baper seperti ini. Akhirnya hampir semester 14 dan harus selesai mau tidak mau. Kemudian sempat aku ngomong juga, gimana, ada kendala apa, bisa kita bahas bareng. Aku sudah nyerahin skripsiku pada orang yang pintar buat skripsi. Oh ya syukurlah. Ya ini aku udah dapat peringatan nih, harus selesai di bulan ini, karena memang sudah ada teguran dari universitas. Akhirnya dia buat, jadilah skripsi itu 1 minggu jadi. Saya, wah ini datanya dari mana? Saya sebetulnya sudah sanksi. Datamu dari mana? Yang penting selesai. Dia punya prinsip bahwa skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai gitu kan. Iya, ada benarnya sih. Karena kepentingan, yang penting saya lulus lah, karena dia sudah punya perusahaan. Ya, akhirnya ya sudahlah, syukur saya sudah ikut senang juga, kamu minggu depan sidang. Iya dong, saya minggu depan sidang, doakan ya. Senang nih dengar temanku mau sidang. Akhirnya sidang, kemudian waktu itu ditanyain macam-macam sama pembimbingnya, sama pengujinya. Karena waktu itu dia itu ngangkat penelitian tentang kepuasan konsumen di salah satu mall di salah satu kota lah, saya nggak menyebutkan. Iya. Terus si pengujinya ngincar terus nih dengan pertanyaan-pertanyaan yang bertubi-tubi. Kamu benar penelitian ini? Benar Pak, penelitiannya kapan? 2 bulan yang lalu ya. Kamu wawancara semua orang? Iya Pak, saya wawancara. Serius? Iya serius. Ada tanggalnya nggak wawancara? Tanggal sekian, ya, dia bilang gitulah. Karena memang dia pinter ngomong sebetulnya. Cuma kelemahannya tulis menulisnya itu. Dan malasnya mungkin ya. Setiap orang pasti punya potensi malas juga. Nah, kemudian si penguji itu bilang, kamu tahu nggak objek penelitian yang kamu angkat di kota ini? Tahu toh Pak, saya penelitian di situ kok 2 bulan. Bener. Saya sekali lagi tanya, udah yakin dengan skripsimu ini? Kamu benar-benar melakukan riset? Iya Pak, saya riset di situ. Berarti kamu tidak tahu bahwa objek yang kamu riset itu adalah sebetulnya sudah tutup 1 tahun yang lalu. Aduh, saya langsung kaget. Jadi mallnya itu ternyata udah tutup 1 tahun yang lalu, dia baru riset tentang itu. Dia kan terkejut tuh,
Apa sudah tutup, Pak? Ya sudah tutup lah. Kamu kalau nggak percaya kamu main ke kota itu. Berarti kamu bohong itu. Yang buatin kamu juga keterlaluan menjerumuskan kamu. Jadi itu, aduh, saya kadang sedih kalau sedih tapi ketawa gitu ya. Kadang Terus jadinya gimana? dia mau tidak mau ya diluluskan. Oh, udah selesai, cuma tahunya disuruh dirubah. Tapi begitulah di Indonesia. Ya, yang penting secara akademik prosesnya selesai gitu ya. Perkara kualitas nomor sekian. Jadi itulah pengalaman yang jadi ingat masa dulu waktu kuliah. Ada teman saya yang seperti itu. Wow. Padahal udah jelas-jelas ketahuan ya. Udah sampai dicecar pertanyaan seperti itu sama penguji, tetapi masih mengelak. Tapi dosennya termasuk baik sih itu. Ya termasuk baik karena meluluskan ya. Iya. Upah tahunnya gitu. Oh iya Pak. Udah semester 14 ya. Itu akhirnya aku jadi ceritakan seperti itu ke ke mahasiswa-mahasiswaku. Minimal memberi motivasi. Kebetulan aku juga kan ngajar metodologi penelitian. Aku selalu menekankan kepada mahasiswa. Saya minta teman-teman mahasiswa seperti apapun, kalau itu karya sendiri, saya mengakui jauh lebih respect ketimbang skripsimu kamu hasil karya orang lain atau dibuatkan sama orang lain. Saya jauh lebih respect dan saya akan merasa gagal ketika saya merasa gagal sebagai dosen metodologi penelitian kalau teman-teman mahasiswa skripsinya sampai dibuatin orang lain. Nah itu saya selalu ngomong kayak gitu. Tapi apa ya, harus diakui kan, meskipun sebenarnya skripsi itu karya tulis sendiri, sebenarnya tetap perlu support untuk menyelesaikannya gitu. Setidaknya ada teman diskusi, teman yang bantu riset. Betul. Saya jadi ingat ketika saya menulis skripsi pun saya punya tim riset. Bahkan saya melibatkan teman-teman saya S1 dulu. Nah, kan untuk membantu. Ya, saya hanya bisa ngasih uang rokok, uang bensin untuk bisa mereka keliling, bantu survei. Itu yang sebenarnya kadang iya, perlu tim untuk diskusi pematangan karya tulis itu penting. Bahkan ketika dulu saya tesis, saya punya teman-teman diskusi sendiri. Jadi kita saling adu argumen atas riset ataupun tesis yang kita angkat. Jadi semuanya ngasih masukan. Oh harusnya seperti ini, oh harusnya seperti ini. Jadi akan jauh lebih kaya, lebih dalam. Iya, betul, lebih dalam, juga lebih banyak perspektif. Iya. Oke. Soalnya bukan sedikit orang yang akhirnya nggak jadi S1 gara-gara pola pikirnya lah ya, kesulitan menyelesaikan skripsi gitu. Betul. Seolah-olah skripsi itu jadi momok yang menakutkan. Padahal ya tinggal kerjasama atau paling terakhir buat penelitian yang sudah lewat. Itu lucu itu pengalaman dulu ya Tuhan. Berarti sekarang dia kalau ingat cerita itu gimana? Oh saya tawa. Tapi kalau ketemu kadang kan ada grup teman-teman lama. Saya ingetin itu. Ingat itu masih buka nggak mallnya ya? Oke. Mas, idolanya menulis siapa, Mas? Untuk apa dulu nih? Karya sastra atau... Boleh, sastra siapa, akademis siapa? Kalau saya sastra itu sebetulnya ngefans sama novelnya, bukan? Pak Ahmad Tohari. Oh, kayaknya saya nggak familiar. Nah, itu yang menulis itu, Ronggeng Tugu Paro, yang kemudian difilmkan. Sang Penari, filmnya kalau nggak salah Sang Penari ya. Ya, Sang Penari tahu, yang Christy Nasution. Ya, itu sebetulnya dari novelnya Ronggeng Tugu Paro. Banyak tuh karyanya Pak Ahmad Tohari, orang-orang proyek, kritiknya tajam sekali. Padahal beliau menulis karya itu dari tahun 70-an, tetapi masih sangat kontekstual untuk dibaca bahkan sampai sekarang. Kenapa masih kontekstual menurut Mas, kenapa? Ya karena menyoroti isu-isu yang sedang berkembang seperti sekarang ini.
dengan dikemas dengan bahasa-bahasa sastra, dengan novel yang dengan mencari tokoh-tokoh yang bisa mengimajinasikan, menggambarkan posisi seperti sekarang ini, mewakili aspirasinya, pemikirannya, mewakili keresahannya. isu-isu yang sedang berkembang, misal isu tentang korupsi di proyek-proyek pembangunan infrastruktur, ya itulah orang-orang proyek bercerita tentang itu, sehingga mempengaruhi kualitas bangunan ataupun infrastruktur yang sedang dibangun itu, sehingga jalannya rusak, jembatannya roboh. Nah, itu sangat keren itu, Pak Ahmad Tohari, ngefans sekali saya. Pram nggak terlalu ya? Ya, Pram juga suka. Pram juga suka. Kalau yang akademis, Mas? Kalau yang akademis itu banyak ya. Kalau akademis itu banyak. Kalau yang ekonomi, kalau Indonesia tuh saya suka tulisannya Pak Dawam Raharjo, almarhum Prof. Dawam Raharjo. Yang UI itu siapa namanya, Mas? Prof. Renal Kasali ya? Renal lebih ke manajemen. Kalau yang ekonomi saya suka ya apa itu Pak Dawam, Prof. Dawam Raharjo almarhum. Tajam tulisannya. Kalau orang mau menjadi penulis di Indonesia dan benar-benar hidup dari tulisannya, profesi apa yang memungkinkan, Mas? Untuk apa nih? Untuk orang jadi penulis gitu. Terserah itu hasilnya jadi bentuk sastra, terserah itu akademis kayak gitu. Kalau bagi saya sih yang masih beririsan sih ya memang profesi akademik ya, masih bersinggungan dengan tulisan, dan juga mungkin dari tulisan tersebut bisa dipublikasikan. Kalau ada nilai tambah juga mungkin bisa di publish, masuk di jurnal internasional atau apa. Jadi dunia akademik masih bersinggungan lah dengan dunia tulis-menulis. Selain menjadi murni penulis ya, karena di Indonesia menjadi seorang penulis juga tadi sudah saya singgung tidak menjamin kesejahteraan secara ekonomi gitu. Ya. Padahal kadang ya sekali lagi bukan mendiskreditkan, kadang orang sekarang cuma nge-vlog menceritakan kehidupan pribadinya, bisa hidup dari YouTube-nya gitu. Betul, maka dari itu kenapa sih seorang penulis tidak bisa seperti itu? Karena memang tadi tradisi literasi di Indonesia juga sangat rendah. Iya, harus dipikirkan juga sih, ada platform yang mewadahi itu kayak YouTube sekarang, dan harus ada apa ya? Mungkin produk kedua, produk ketiga dari tulisan itu gitu. Ya betul, sehingga nanti ada jelas nih objektifnya ya. Oke. Tadi Mas sebut 2 nama. Kenapa akhirnya mengidolakan orang-orang itu? Saya suka tulisannya tuh mengalir, tajam tapi mengalir. Jadi nggak lebay, tetapi bisa kalau modelnya novelnya Pak Ahmad Tohari itu bahkan suara angin pun bisa diterjemahkan. Ya kayak pagi hari. Bahkan suara riak-riak ombak pun bisa diterjemahkan sedetail mungkin. Ya, kalau saya sih lebih. Jadi benar-benar mempengaruhi ruang imajinasi kita juga. Iya, jadi theater of mind-nya jalan ya. Betul. Kita seperti terlibat dalam suasana yang digambarkan seorang penulis itu. Yang terutama yang digambarkan. Bukan cuma terlibat, tapi kayak ada di situ. Gitu. Ya, ikut merasakan dan ada di situ. Itu. Kalau Pak Dama memang sangat tajam kritiknya, terutama di ekonomi. Tapi juga beliau juga masih ekonominya pun juga tidak tulisan ekonomi yang kaku. Orang kan biasanya sudah malas baca tulisan ekonomi karena mungkin disodorkan dengan data-data statistik gitu ya. Tapi kalau Pak Dawam tuh ada semacam prolog yang menceritakan tentang kondisi sosiologisnya, kondisi budayaan masyarakat. Oke. Sampai akhirnya sekarang menurut Mas nih, kalau diskalakan antara 1 sampai 10 tuh menulis tuh sepenting apa? Bagi saya ya.
Karena saya juga hidup dari menulis, bagi saya adalah ya nomor 10. Grade-nya 10. Ya menjadi dosen juga harus menulis sih. Menjadi seorang peneliti juga harus menulis. Semua kembali ke tulisannya. Mau mengajar, menyampaikan opini. Iya. Mau riset, mau lanjut studi juga dari menulis. Kalau kita nggak punya menulis, bagaimana mau membuat proposal riset yang bagus? Mau membuat proposal disertasi yang bagus seperti apa gitu. Berarti Mas sering endorse ini dong, apa ya? Dimanapun, bahkan ke mahasiswa selalu ngajak, ya mulailah menulis gitu ya. Saya sering memprovokasi mahasiswa untuk menulis. Tetapi dengan menulis kalau tanpa dibarengi dengan membaca juga sama saja pepesan kosong. Yang kita tulis sama saja tidak ada kualitasnya. Menulis dan membaca. Saat Mas ngajak nulis, ya pasti ada yang mau dong gitu. Ya ada beberapa. Tapi saya merasa belum puas karena hanya 1-2 mahasiswa yang tertarik untuk menulis dan berdiskusi dan membaca terutama. Saya merasa gagal, terus terang saya mengakui saya merasa gagal bisa mengajak mahasiswa untuk menulis. Ya mungkin itu juga terkait input mahasiswa juga ya. Mungkin akan berbeda kalau mungkin kita ada di tempat mengajar yang ekosistem akademiknya jauh lebih baik gitu. Beda mungkin. Karena nggak seksi juga sih ya di zaman sekarang ya. Ya bisa saja, ya seperti itu. Kalau sekarang kan orang cukup depan kamera ngomong, betul, bisa gitu. Kalau tulisan kan butuh waktu untuk menyusun kalimat secara sistematis. Itu yang berat. Nah itu yang sering saya kan juga kadang melakukan riset kecil ya. Apa sih kendalanya mahasiswa ketika menulis? Saya bingung Pak merangkai kata-katanya menjadi kalimat yang sistematis. Nah justru itu adalah problem yang harus dipecahkan oleh kalian. Saya selalu bilang gitu. Bagaimana bisa menerjemahkan, misalkan saya dulu pernah memberi tugas sama mahasiswa ya. Coba kalian saya minta untuk riset. Dan kemudian hasilnya adalah nanti outputnya adalah sebuah artikel menyoroti tentang perkembangan pasar tradisional dengan pasar modern ataupun saya menyebutnya kalau itu adalah mall. Silakan kalian potret apa yang ada di mall dengan apa yang ada di pasar tradisional. Bagaimana isu itu juga bisa teman-teman kaitkan dengan distribusi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi saya baca ya bingung mereka, aduh gimana ini Pak maksudnya? Padahal kan banyak sekali yang bisa dieksplor di situ. Misal wawancara dengan para pedagang, misal wawancara dengan para pembeli yang ada di pasar dengan yang ada di mall. Bagaimana juga kalau di pasar tradisional, apakah dari aspek ekonomi kesejahteraan itu bisa dinikmati oleh orang banyak? Ternyata itu tidak sampai di situ mungkin ya eksplorasi mereka. Iya. Bisa dibilang sebelum sampai ke menulis nggak banyak orang yang mau mikir, Mas. Betul. Ya akhirnya semua terjebak dalam formalistik. Iya. Menulis itu sekarang itu bagi mahasiswa yang penting formalistik. Ngapain saya menulis serius-serius? Toh juga kepentingannya yang penting bisa lulus, bisa kerja. Nah itu juga karena stigma ataupun paradigma perguruan tinggi seperti sekarang ini adalah itu, bagaimana memproduksi sebanyak mungkin pekerja, bukan pemikir. Iya. Jadi global juga pembahasan kita. Iya ya ternyata ya ngomongin banyak ya dari menulis. Dari tulisan. Mas akan menulis sampai kapan, Mas? Ya sampai tarikan nafas terakhir. Katanya. Bahkan nulis wasiat dulu. Oke. Aduh. Tadi kan kita kerasaannya kan sama Mas bahwa kita belum benar-benar bisa hidup dari tulisan sendiri. Banyak sekarang penyanyi yang cukup buat satu lagu
lagunya hits, dia bisa hidup dari royalti yang terus berjalan gitu kan. Ya, betul. Apa sih harapan Mas dengan dunia literasi Indonesia, dengan dunia tulis menulis di Indonesia? Ya, di satu sisi adalah kita membutuhkan ekosistem, yaitu ekosistem pendidikan. Bagaimana ruang-ruang di pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, perguruan tinggi, juga memberikan ruang bagi bakat-bakat yang potensial, terutama di penulisan itu, untuk lebih eksplor dan mampu menggali potensi yang dimiliki. Itu bagi saya adalah penting. Sayang sekali misal ini ada anak SD, sedari SD punya potensi menulis cerpen baik, tetapi begitu masuk di SMA, pendidikan ataupun gurunya tidak melihat potensi itu, sehingga tidak diberi ruang aktualisasi diri. Sampai kuliah juga tidak punya komunitas yang baik. Akhirnya justru ketika kuliah bakat menulisnya atau potensi menulisnya berkurang atau bahkan hilang. Itu yang sangat kita takutkan sebetulnya, atau kita cemaskan. Ada harapan nggak kayak apa ya? Kalau kayak kita ngomong dunia entertainment, selalu ada penyanyi-penyanyi baru, band-band baru yang dilahirkan dari Indonesian Idol, X Factor atau apapun itulah gitu. Gimana dengan penulis di Indonesia? Ya, kalau saya sih masih optimis ya, masih optimis bahwa ketika ekosistem pendidikan juga masih bisa memberi ruang untuk teman-teman muda berkreasi, jiwa-jiwa kreatif itu untuk menulis, berkarya, pasti bisa kalau saya bisa lihat. Atau mungkin bahkan juga itu butuh peran media juga. Jadi media juga harus bisa memberikan ruang bagi penulis-penulis muda untuk bisa mempublish tulisan-tulisannya. Jadi tidak hanya didominasi oleh orang-orang yang sudah beken saja. Selama itu tulisannya ataupun tulisannya masih bisa dibaca oleh masyarakat luas, kemudian berkualitas, ya why not bagi saya. Jadi butuh juga media di sini, tidak hanya sekedar dari pendidikan, dari ruang akademik saja, tapi dari media juga. Apalagi sekarang sudah ada ada blog, ada platform yang khusus menyediakan media untuk menulis bagi anak-anak muda. Itu juga bagi saya adalah opportunity ya, peluang yang bisa dimanfaatkan. Ya, tinggal gimana semakin memperbesar ekosistem supaya potensi menulis itu lebih diakui dan lebih dihargai ya. Betul. Bahkan sekarang orang yang SD pun cita-cita apa YouTuber gitu, itu udah lebih menjual daripada cita-cita apa penulis, kayaknya jarang. Karena referensinya sekarang tuh kan Atta Halilintar ya. Atta Halilintar mobilnya banyak, mobilnya keren-keren. Pengen jadi Raffi Ahmad gitu ya, yang kayaknya nggak ketulungan gitu, hanya dari punya channel YouTube saja. Pengen seperti Ari Lasso dan lain-lain lah. Ya semua dibantu oleh media juga ya. Iya, jadi peran media tuh sangat luar biasa. Wow. Oke, Mas Andi, terima kasih. Mantap. Mau berbagi. Oh ya, pertanyaan itu, bukunya dipublish dengan harga berapa? Itu bisa di Bukalapak ada, di Tokopedia ada, di Shopee juga ada. Kalau dari penulisnya langsung mungkin ada potongan diskon. Saya lupa harganya ya. cuma ada diskon 20%. Kalau nggak salah 109 atau berapa ya. Oke. Nanti di chat rinciannya biar aku buat di deskripsi ya. Siap. Nah, lumayan lah buat bisa membantu. Mungkin buat menutup gini juga Mas, justru saya nggak pernah kepikiran ini gara-gara ngomong sama Mas Andi barusan. Kayaknya belum ada channel YouTube atau platform yang benar-benar mewadahi kita sebagai penulis ya. Betul. Mungkin butuh strategi khusus juga ya.
channel-channel itu kalau kontennya terlalu panjang, kemudian nggak dikemas se-ngepop mungkin, orang jadi malas untuk kunjungin itu karena terlalu serius itu. Benar. Perlu juga kita ngemasnya ke dalam channel-channel ataupun konten-konten yang lebih ngepop gitu. Ya, tapi terkadang video-video Helmi Yahya, Deddy Corbuzier, pandangnya sejam gitu, aku pun nontonin sampai habis Mas gitu. Oh gitu ya. Wah, ya juga sih kadang. Tergantung si pemirsa itu pengen benar-benar tahu nggak dari topik atau obrolan yang dibahas di konten tersebut. Tapi harus mengemasnya mungkin dengan insight-insight baru mungkin, ataupun judulnya yang provokatif, itu mungkin juga bisa. Ya, mari kita perjuangkan bareng-bareng lah. Oh ya Mas, kalau misalnya ada teman yang nulis atau bahkan dia punya buku yang bisa kita promoin lewat ngobrol kayak gini barusan, boleh direferensiin. Boleh, banyak. Siap. Terima kasih Mas Andi, sukses, jaga kesehatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.